Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pengajian virtual Mutiara Haraumen yang selalu kita adakan setiap hari Kamis jam 9 pagi di kantor PT Anamurah Travelindo. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya Ustadz Yusuf Nurdiansyah. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada minggu-minggu sebelumnya sudah membahas tentang fikih wanita, yaitu haid, istihadah, dan nifas. Pada pertemuan pagi hari ini melanjutkan ya Ustadz dengan sama tema yang kemarin. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kepada para alim ulama, para habaib yang selalu kita taati, kepada owner PT Anamurah Travelindo yang saya hormati, kepada Direktur Utama PT Anamurah Travelindo yang saya hormati, kepada seluruh staf dari PT Anamurah Travelindo yang saya hormati pula, kepada jamaah PT Anamurah Travelindo yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah dalam pagi ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih tetap iman, dan tentunya nikmat yang paling besar itu perlulah kita syukuri atas semua yang diberikan kepada Allah kepada kita. Seperti biasanya para jamaah PT Anamurah Travelindo yang saya hormati, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih wanita, marilah kita berkirim tawasul kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabat, kepada guru-guru kita, para aulia. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu di dunia maupun akhirat. Ala hadiniyah as-salihah. Al-Fatihah. Dan kepada seluruh staf kru PT Anamurah Travelindo dan semuanya keluarga besar PT Anamurah Travelindo, semoga diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan Anamurah Travelindo diberikan Allah menjadi PT yang berkah, yang selalu bisa mengantarkan calon jamaah haji maupun umroh sampai kapanpun memberikan pelayanan yang terbaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Para jamaah PT Anamurah Travelindo yang saya hormati, sudah keberapa kali, ini yang ketujuh kali. Ketujuh kali pembahasan fikih wanita tentang haid, ya, nifas, dan istihadah. Dan saya kira ini nanti akan menjadi bagian yang terakhir, tapi sebenarnya masih banyak sekali. Dan itu tentunya jikalau ingin mendapatkan pengetahuan ilmu tentang fikih wanita, tentunya kita menambah ilmu kita di tempat lain. Para jamaah PT Anamurah, khususnya ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik perempuan, kita flashback ke belakang sebentar, bahwasannya
hukum mempelajari fikih wanita bagi seorang wanita adalah wajib jika belum mengetahui. Jikalau ada keluarga yang melarang anaknya atau melarang laki-laki yang melarang istrinya untuk belajar memahami tentang kewajiban wanita, fikih wanita, maka hukumnya justru malah haram, malah justru berdosa. Karena wanita memahami tentang fikih wanita itu hukumnya wajib, karena berkenaan dengan kewajiban-kewajiban Allah setiap hari dan hukum-hukum Allah yang lain. Maka haramlah bagi keluarga atau suami yang melarang anaknya atau istrinya untuk belajar, katakan mau budal ngaji tapi tidak boleh, nah, itu justru malah haram, justru malah berdosa. Para jamaah yang dirahmati Allah, dari awal kita flashback sebentar bahwa wanita itu umur minimal balik adalah umur 9 tahun kurang 16 hari. Umur 9 tahun kurang 16 hari jika mengeluarkan darah. Ini menandakan fase awal bahwa seorang wanita, gadis kecil ini sudah balik. Jadi umur 9 tahun kurang 16 hari hitungan hijriah, saya katakan ini kok mengeluarkan darah, maka di situ sudah awal permulaan seorang wanita itu atau gadis itu balik. Umur 9 itu biasanya kalau anak-anak kita kelas 4 ataupun kelas 5. Jadi acuannya adalah awal mula balik seorang gadis wanita umur 9 tahun kurang 16 hari hijriah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kembali karena ini terakhir kali saya akan flashback sedikit. Acuan haid adalah darah keluar itu bisa dikatakan haid, ya. Yang pertama acuannya adalah darah itu keluar dari wanita yang sudah umur haid. Umur haid yaitu minimal berapa tadi? 9 tahun kurang 16 hari. Kemudian darah yang keluar itu tidak kurang dari 24 jam. Masih dalam masa 15 hari, ya. Jadi ngitungnya akhirnya wanita itu jika keluar darah maka dihitung kira-kira tadi aku subuh tadi ternyata dilihat tiba-tiba kok merasa keluar, dihitung. Ya, dihitung tadi subuh sekitar jam 5, dikira-kira saja. Terus nanti setiap waktu sholat itu juga dilihat. Umpama zuhur dilihat, ya, melihatnya itu dengan kapas. Dilihat kok masih ada bercak darah, maka itu dihitung dari subuh sampai zuhur itu kira-kira berapa jam? Katakan subuhnya jam 5, zuhur jam 12, jadi 7 jam. Hitung 7 jam. 7 jam. Oh, jadi saya sudah 7 jam. Kemudian zuhur sampai asar dilihat lagi. Asar kok ternyata bersih. Loh, asar kok bersih ya? Jadi ya dihitung saja. Jadi dihitung saja hari itu, hari pertama itu haid selama 7 jam. Asar kok bersih, maka wajib sholat. Tidak mandi dulu. Jadi langsung berwudu, ya. Langsung berwudu, dibersihkan kemaluannya, ya, kemudian langsung sholat. Kemudian besoknya kok tidak keluar, sehari tidak keluar. Jadi orang kalau masa haid itu setiap waktu sholat itu dilihat, selalu dilihat, jangan tidak dilihat. Kemudian hari kedua dia tidak mengeluarkan, hari ketiga keluar, tapi keluarnya itu pas maghrib sampai isya dilihat, ya, maghrib sampai isya kok masih keluar. Jadi maghrib ke isya berapa jam? Jadi isyanya tidak sholat. Sampai dilihat sampai subuh. Kok
masih keluar, jadi ya dihitung lagi maghrib, isya sampai ke subuh itu berapa. Kalau dalam masa 15 hari dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sudah 24 jam, maka ini dikatakan haid. Maka ini dikatakan haid. Nah, jikalau sampai 15 hari dihitung ya, jadi tiap hari itu hitung jam, ya pakainya perkiraan saja. Hari pertama sekian jam, kedua, ketiga, keempat sekian jam, dihitung sampai 15 hari kok tidak jangkep 24 jam, maka 15 hari ke belakang tadi bukan haid tapi istihadah. Lah, kalau istihadah maka yang terjadi adalah konsekuensinya wanita tersebut mengqodoi sholat, ya, mengqodoi sholat di sholat yang ditinggalkan ketika keluar darah. Begitu. Jadi wanita itu agak agak ribet. Lah, jangan seperti umumnya wanita ya. Pokoknya kalau sudah keluar darah wis gak sholat sampai 7 hari. Umumnya kan 7 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Langsung saja enggak sholat. Tidak seperti itu. Jadi setiap kali keluar darah tidak sholat. Setiap kali berhenti, loh kok berhenti? Sholat. Seperti itu, sholat. Lah kemudian kok zuhur tadi berhenti sholat. Ternyata asar keluar, tidak sholat. Maghrib masih keluar, jadi tidak sholat. Isya ternyata bersih, ya sholat. Ya sholat, tetap sholat. Lah baru nanti dihitung. Ya, kalau semuanya ternyata sebelum 15 hari atau dalam 15 hari ini dihitung jangkep 24 jam, maka sholat yang ditinggalkan ketika sholat yang ditinggalkan keluar darah tidak wajib qadha. Seperti itu. Nah, ini kalau tidak diilustrasikan susah. Tapi minggu-minggu kemarin kan sudah saya ilustrasikan ya gambarannya. Jadi acuan haid adalah darah keluar dari wanita yang sudah umur haid, yaitu 9 tahun kurang 16 hari hijriah. Kedua, keluar darahnya itu tidak kurang dari 24 jam dan masih dalam masa 15 hari. Ya, kemudian ada acuannya lagi, masa suci tidak kurang dari 15 hari. Lah, di mana Ustadz yang wajib mandi itu? Begini, wanita itu kan masa paling lamanya adalah 15 hari haid ya. Umpama hari pertama, kedua sampai ke 10 dihitung darah yang keluar itu sudah pas 10 harinya atau pas 7 harinya, itu kok dihitung sudah 24 jam, maka kalau sudah 24 ketika darah berhenti pas hari ke-7, darah itu dihitung sudah 24, kok sudah berhenti, maka itu wajib mandi besar, mandi suci, mandi puasa, mandi puasa dan kewajiban yang lain, atau bahkan berkumpul dengan suami. Jadi pas hari ke-7 sudah jangkep 24 jam darah itu keluar, dihitung dari hari pertama. Tapi ternyata ya pas hari ke-7 tadi itu berhenti mandi suci, jadi nganggap dirinya suci. Hari ke-8 tidak keluar, ke-9 tidak keluar, ke-10 lah kok keluar. Ya wis, jadi sholat yang dari tanggal 7 mungkin 7, 8, 9 sholatnya gak kanggo. Mengapa seperti itu? Karena masih dalam fase 15 hari. Ternyata pas hari ke-10 atau ke-11-nya keluar darah, ya wis, gak sholat lagi, gak puasa lagi. Ya. Kemudian pas 11, umpama 11 keluar 12, suci lagi, mandi besar. Itu kalau hitungannya sudah 24 jam. Seperti itu. Lah, jikalau tadi saya contohkan, hari ke-7 sudah 24 jam.
8, 9, 10 suci. Ini wajib mandi, kalau pas Ramadan ya wajib poso. Tapi 11-nya kok keluar, maka puasa yang dilakukan ketika mungkin kalau pas waktu itu Ramadan 8, 9, 10 ya, itu wajib ngodoi. Karena apa? Tanggal 12 itu keluar lagi dalam masa masih 15 hari. Jadi cek dihukumi apa? Cek dihukumi haid. Sedangkan orang haid itu sholatnya tidak sah. Kemudian sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah. Seperti itu. Nah, jadi ada bedanya. Kalau dalam 15 hari haid itu terputus ya. Haid itu terputus sebelum 24 jam darah keluar, itu ketika terputus sholatnya nggak usah mandi. Tapi kalau terputusnya itu setelah 24 jam, maka ketika darah berhenti wajib mandi. Walaupun nanti pas beberapa hari ke depan keluar lagi, ya dihukumi haid. Sholatnya muspro, posone walaupun waktu itu dia puasa tetap ngodoi, karena masih dalam 15 hari, yang mana 15 hari ini adalah masa haid paling panjang ya. Setelah 15 hari kok keluar tadi kok keluar darah, katakan hari ke-16 17 ya hukumnya istihadah. Istihadah jadi hukumnya suci. Lah, istihadah kok terus sampai 15 hari ya, minimal sampai 15 hari. Maka setelah 15 hari, tadi kan 15 hari pertama sampai 15 hari, 16 harinya masih keluar. Sampai ke 30 hari, jadi ini 15 hari kedua, ini suci. Ini minimal sucinya wanita itu 15. Kok sebelum 15 maka hukumnya istihadah. Nah, 15 hari kedua ini istihadah. Kok setelah 15 hari ketiga itu kok masih keluar, jadi ini baru hitungannya haid. Lah, bukan berarti haid, itu masih dihitung apakah jangkep 24 jam atau belum. Seperti itu. Ini agak berpikir ya, karena agak dioret-oret. Nah, jadi gampangannya gini wes, tadi ini yang perlu saya sampaikan karena yang kemarin belum saya sampaikan. Tolong diperhatikan. Ini haid hari pertama, ini hari 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini masalah wajib mandi ya. Wajib mandinya suci dari haid. Begini ngitungnya. Umpama ya, hari pertama keluar darah sampai tanggal 4. Sing yang ini 1 jam, 1 C, sing ini 4 jam, yang ini 5 jam, yang ini 7 jam. Kemudian ini 0. Kemudian di sini ada darah. Darahnya saya anggap 3 hari, putus tapi hukumnya haid. Ini hari ke-7, 3 jam, hari ke-8 2 jam, hari ke-9 6 jam. Kemudian hari ke-10 0, hari ke-11 D ini darah 1 jam, hari ke-12 bolong ini 0. Kemudian di sini
ada darah 1 jam. Kita hitung 1 tambah 4 tambah 5. Di mana kita nanti wajib mandinya itu di mana gitu loh maksud saya. Tambah 7 tambah 3 tambah 2 tambah 6 tambah 1 tambah 1. Oke? Kita hitung 5, 10, 17, 20, 22, ya, 22, berapa ini? 28. 28. 22 tambah 6. Oh, di sini. Di sini 28-nya di sini ya. Karena ini 6. Nah, jadi di hari ke-9 ini kan masih keluar darah. Di sini sudah 28, jadi melewati 24. Lah maka di sini kok kosong. Lah ini ketemu kosong kan? Nah, di sini 28 ya. Di sini 28. Jadi sudah melewati 24. Gitu. Maka 10 kan ini kosong. Maka di pas 10 ini kok kosong, maka di sini wajib mandi besar. Mandi besar. Mandi besar. Ya, mandi besar. Lah di sini kok keluar lagi, maka yo ndak sholat lagi. Di sini bolong lagi, di sini mandi lagi. Tapi kalau sebelum 24 ke sini, maka ketika dia berhentinya itu di mana? Ini kan cuma 1, 2, 3. Kok setiap kali berhenti di sini, entah pas duhurnya berhentinya, entah pas maghribnya, entah pas subuhnya, dia tidak perlu mandi. Wudhu saja, bersuci, wudhu saja dan melakukan sholat. Nah ini sampai 15 ya. Ini kosong ya. Lihat, ini yang 12, 13, 14. Ini mandi, ya juga sholat. Ternyata di 15. Di 15 pasti 15. Gorok mancik 16 loh yo. Nah, 16 itu kalau hitungan apa itu hijriah itu kan maghrib ya. Tanggal 15 maghrib. Ini hitungan hijriah ya. Itu sudah hari ke-16. Jadi ini kok sholat puasa. Kok di sini keluar lagi 1 jam? Maka ini yang 3 hari ini loh mbak. 3 hari ini muspro. Mau poso kan ini suci. Ya plus kalau puasa ya puasa. Tapi kalau puasa ternyata di sini masih keluar ya. Di pas 15-nya. Maka poso ini dikodok. Wajib kodok. Wajib kodok. Sholat sing selama 3 hari iki ya wis kaono. Enggak dianggap. Tapi melakukan sholat itu adalah perintah Allah. Tetap ada hikmahnya. Nah, itulah tadi acuan daripada haid ya, daripada haid. Nah, ini saya menjelaskan di mana wajib mandinya. Umpama ada yang wanita itu ya kadang itu sehari semalam. Di hari pertama itu sudah 20. Dari pertama itu sudah hari pertama sampai kedua ini langsung 24 jam. Ya kalau berhenti, ya mandi. Karena ya? Sudah masuk 24 jam ini. Nah, intinya adalah 24 jam. Karena ada kemungkinan itu suci terus gitu loh. Mengapa kok diwajibkan mandi? Karena setelah 24 biasanya wanita itu mungkin 24-nya itu di 7 hari. Setelah 7 hari itu nggak keluar sama sekali. Iya kan? Biasanya kan seperti itu. Di 7 hari ini atau 8 hari. Istri saya itu biasanya 7, 8. Setelah itu sudah nggak keluar sama sekali. Sudah bersih terus. Lah ini adalah ini saya menjelaskan tentang wajib mandinya suci dari haid. Jadi sebelum 24 ketika darah berhenti itu tidak mandi. Sholat tapi tidak mandi. Tapi kalau setelah 24 maka
wajib mandi, sholat, kalau pas Ramadan ya wajib puasa. Toh walaupun pokoknya batasnya 15. Toh walaupun kok ternyata di tengah-tengah kene metu maneh. Tapi sing wajib qadha posoe, salate tidak. Itulah tadi ya penjelasan tentang penjelasan tentang haid. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tentang kalau darah nifas ya. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Lah, apakah orang hamil itu bisa mengeluarkan darah? Bisa, dan itu dihukumi haid. Jadi kalau ada orang hamil mengeluarkan darah, sepanjang darahnya itu lebih dari 24, maka hukumnya haid. Hukumnya haid. Dan darah yang keluar itu bukan darah yang proses melahirkan. Biasanya kalau orang mau melahirkan itu kan keluar darah, tapi bukan darah itu. Ini darah bukan karena sebab melahirkan, bukan itu. Itu acuan nifas. Jadi acuan nifas itu darah keluar tidak lebih dari 60 hari. Nah, walaupun putus, walaupun putus. Kemudian yang kedua, putusnya darah tidak lebih dari 15 hari. Jikalau lebih, darah yang kedua dihukumi haid. Nah, contoh sekarang melahirkan, kemudian habis melahirkan tidak mengeluarkan darah sampai 15 hari, sampai lebih dari 15 hari, baru 15 hari dia keluar darah. Kok putusnya itu melebihi dari 15 hari, maka tidak nifas sama sekali. Darah yang terputus ya, gampangannya suci selama lebih dari 15 hari, jadi pas 16-nya atau 17 atau 18, kok keluar darah setelah itu, setelah lebih dari 15 hari, hukumnya haid. Makanya ono wong wedok itu ditanya, sampean wingi mari nglairno nifas berapa hari? Enggak, aku enggak nifas sama. Kok iso? Ya iso. Lho ngono lho. Lah, umumnya wanita sing gak paham pokoknya mari nglairno iku wis gak salat sampai 40 dina, padahal tidak seperti itu. Jadi saya jelaskan mundur titik karena ini paling akhir ya. Tak jelasno. Jadi acuan nifas itu 60 hari. 60 hari nifas. Kok ngitungnya ngene. Paham ya? 60-nya di sini. Ini hari pertama ini lahir. Lahir ya. Hari ke-1, 2, 3, 4, 5. Ini hari ke-5, ini hari ke-10, ini ke-20, ke-40, ke-50, langsung ini cepat. Mama ini lahir. Kemudian bolong, habis lahir hari pertama, hari kedua ini darah. Sampai hari ke-5 ini darah. Gak perlu dihitung ini niki. Ya, darah. Kemudian berhenti hari ke-10-nya ini 0 sampai ke-20 0. Tapi kok berhentinya itu melebihi dari 15 plus 15 dari hari ke, maka darah yang kok di sini ada keluar darah di sini, katakan di hari ke 45, maka di sini namanya bukan nifas tapi haid. Umpama habis melahirkan tidak keluar darah sama sekali. Ya, habis melahirkan tidak keluar darah sama sekali.
Tiba-tiba pas hari ke-16 baru di sini ada darah, maka darah ini adalah haid. Haid. Seperti itu. Terus hitungan biasanya lumrahnya orang mengeluarkan darah nifas itu adalah 40 hari. Lah 40 hari ini maksudnya bagaimana? 40 hari itu darah yang keluar hitungannya bukan pas melahirkan. Katakan habis melahirkan ini 3 hari tidak keluar darah. Ini 0. Keluarnya pas hari ke-5 atau hari ke-4. Maka hitungannya 40 itu dari sini. Ya. Dari sini. Dari sini. Hitungannya 40. Tapi hitungan 60 dihitung dari pas melahirkan. Ya. Kok keluar darah ya melebihi dari 60, setelah 60 itu baru hitungannya lain. Jadi darahnya hitungannya lain. Bisa jadi darahnya istihadhah, bisa jadi haid. Hitungannya beda lagi. Seperti itu. Saya lanjutkan para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tata caranya sholatnya orang yang istihadhah. Jadi di mana sudah selesai masa haid, baik haid itu selesai masa haid 15 hari maupun nifas yang 60 hari, apapun kondisinya istihadhah, maka ini ada tata caranya sholatnya orang yang istihadhah. Istihadhah itu keluar darah tapi bukan dan istihadhah itu dihukumi suci. Kalau dihukumi suci maka wajib sholat. Jadi saya jelaskan, orang yang istihadhah itu kan selalu keluar darah. Contoh istihadhah itu habis haid 15 hari ya, kemudian suci kok belum sampai 15 hari. Suci belum 15 hari keluar darah, maka itu dinamakan istihadhah. Lah, orang yang istihadhah itu hukumnya seperti orang yang beser. Apa itu beser? Beser itu orang yang selalu mengeluarkan air kencing. Maka sholatnya bagaimana? Jadi sholatnya orang yang istihadhah itu wajib menggunakan pembalut. Ya. Kemudian orang yang istihadhah itu setiap kali sholat itu dia harus selalu memperbarui bersucinya. Jadi membasuh darahnya, membersihkan darah, berwudu setiap mau sholat. Kalau orang normal sehat tidak istihadhah, bisa sholat maghrib kemudian belum batal langsung sholat isya. Tapi kalau orang istihadhah itu kayak orang beser, hukum cara bersucinya. Jadi setiap kali sholat orang yang istihadhah maupun beser itu harus memperbarui wudunya dan mensucikan kemaluannya. Nah, kemudian kedua, setelah berwudu itu tidak tersibukkan dengan aktivitas yang selain untuk sholat. Contoh, orang yang istihadhah. Jadi yang pertama tadi wajibnya adalah setiap sholat harus memperbarui wudunya, membersihkan kemaluan. Setiap mau sholat. Yang kedua adalah setelah bersuci itu tidak melakukan aktivitas yang bukan untuk sholat. Contoh, habis wudu itu makan dulu atau apalah yang lain. Maka di situ wudunya tidak sah. Harus wudu lagi, bersuci lagi, wudu lagi. Makanya orang yang istihadhah ataupun orang yang beser itu habis
bersuci, membersihkan kemaluan, kemudian berwudu, langsung menuju sholat. Boleh kegiatan lain tapi yang untuk sholat, contoh masih nyari pakaian, kemudian apa itu cari baju, memakai baju, kemudian nunggu jamaah, itu boleh. Nah, tapi kalau kegiatan yang bukan untuk sholat, maka wudhunya harus diulangi lagi, bersucinya harus diulangi lagi. Dan yang ketiga ini yang penting, niat wudhunya itu kalau kita berwudhu, raf'il hadasil, menghilangkan hadas atau najis. Itu kalau orang normal. Biasanya kalau kita wudhu, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, yang artinya saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas lillahi ta'ala. Tapi kalau bagi orang yang beser ataupun istighadah, itu niatnya adalah nawaitul wudu'a listibahatil fardhi lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa, begini artinya, saya niat wudu agar diperbolehkan melakukan fardu sholat. Begitu. Jadi beda niatnya, ya. Agar diperbolehkan listibahatil fardhi, agar diperbolehkan fardu sholat. Karena raf'il hadas, menghilangkan hadas itu tidak mungkin. Karena apa? Darahnya selalu keluar, ngembes terus, kan begitu. Kalau orang beser ngembes terus, maka niatnya itu bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, tapi nawaitul wudu'a listibahatil fardhi. Jadi kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, saya niat berwudu agar diperbolehkan melakukan sholat, fardu sholat lillahi ta'ala. Itu yang perlu saya ingatkan. Kemudian ada orang yang besernya itu beser sperma. Kalau orang mengeluarkan mani atau sperma, baik laki-laki maupun perempuan, itu kan wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Ya, wajib mandi besar. Lah, maka orang yang beser sperma ataupun mani itu setiap sholat yo mandi besar, ya, mandi besar, sama kayak tadi. Jadi mandi besar juga wudhu, kemudian tidak boleh melakukan kegiatan yang selain bertujuan untuk sholat. Nah, jadi langsung habis mandi besar wudhu langsung sholat, jangan mangan dhisik, jangan nonton HP tengok-tengok dhisik, maka itu akan menyebabkan apa? Wajib mandi lagi. Jadi gampangannya harus berkesinambungan, sambung terus antara mandi besar, wudhu, persiapan menuju sholat, pakai pakaian dan langsung sholat. Dan ini setiap kali sholat itu wajib mandi besar. Jikalau ada beser tapi yang dikeluarkan bukan kencing tapi sperma. Dan niatnya juga adalah bukan, kalau kita kan kalau mandi besar kan nawaitul husla irafil hadasil akbar, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tapi ini tidak, listibahatil fardhi, sama. Jadi saya niat mandi besar untuk bukan untuk menghilangkan hadas besar, tapi untuk diperbolehkannya melakukan fardu sholat, seperti itu. Saya kira masalah ini yang masalah tentang mandi, fikih wanita saya cukupkan di sini. Jadi perlu dipahami para jamaah untuk masalah oh ya, kemarin masalah datang, ini panjang ya kalau dibahas. Datangnya haid dan hilangnya haid, itu mana saja sholat yang sholat yang wajib diqodho dan tidak diqodho. Jadi umpama sekarang
Ada seorang wanita, katakan duhur jam 12. Seorang wanita masih suci. Ternyata habis jam 12, jam 12 lewat 5 menit, ya, 5 menit, ternyata wanita mengeluarkan haid, belum melakukan sholat. Lah 5 menit itu cukup untuk satu sholatan. Cukup ya, satu sholat. 5 menit sholat duhur itu cukup tamboten dari bersuci dan sholat. Satu sholat. Hah? Tidak cukup. Kalau tidak cukup, ya, kalau tidak cukup duhur jam 12, ternyata jam 12 lewat 5 keluar haid, belum melakukan sholat. Kalau dikira itu melakukan 5 menit itu untuk bersuci dan satu sholat tidak cukup, maka tidak wajib qadha ketika nanti suci. Ya, tidak wajib qadha ketika nanti suci. Namun umpama, ya, untuk melaksanakan, bukan bersuci, sholat tok, tidak bersuci, sholat tok, ya, sholat tok. Jadi jam 12 itu duhur, 12 lewat 5 keluar haid, ya kan, tapi belum melakukan sholat. Apakah 5 menit ini cukup untuk melaksanakan sholat? Tidak ada bersuci. Cukup. Bersuci lah, cukup. Kalau cukup, nanti ketika suci sholat ini wajib diqadha. Jangan pas. Tapi kalau orang perempuan itu jam 12 duhur kan, ternyata jam 12 duhur, kemudian jam 12 lewat 3 menit, ini cukup tegak 3 menit digawe sholat 4 rakaat, tidak cukup, maka tidak wajib qadha. Ternyata ada wanita lagi jam 12 duhur, jam 12 lewat 15 gurung melakukan sholat, ternyata haid, ada waktu 15 menit. Cukup untuk melaksanakan 4 rakaat duhur? Cukup. Kalau cukup, jangan lek suci duhure di qadha, di sahur. Begitu. Itu kalau datangnya apa itu namanya? Haid ataupun nifas, ataupun kemarin saya jelaskan perkara-perkara yang mencegah sholat, ya, yang mencegah sholat. Jadi sekira datangnya waktu sholat, kemudian belum melakukan sholat, datang haid, yang mana waktu pas durasi antara masuk waktu itu sampai keluar haid itu kok cukup melakukan sholat, tapi kok belum melaksanakan, maka wajib qadha. Kok gak cukup, jadi gak wajib qadha. Nah, seperti itu. Itu jika datang sesuatu yang mencegah sholat, Kalau hilang, kalau ini suci dari haid, ya, kalau suci dari haid, ya, nah, katakan maghrib, katakan asar itu begini. Kalau berhentinya haid itu pada sholat yang bisa dijamak dengan waktu sebelumnya, ya, maka diqadha sholat yang sebelumnya. Contoh, asar itu habisnya saya katakan 5:30, ya, 5:30, 5:30, 5:30 asar. Tadi masih ternyata 5:30, 5:30, 5:30 kurang 5 menit ternyata suci, berhenti darah. Jadi waktunya pirang menit? 5 menit, ya, 5 menit, karek 5 menit. Nah, dibocor saiki. Jika hilangnya apa itu haid itu mencukupi untuk bersuci dan 1 rakaat, 5 menit sing waktu asar mang, 5 menit kurang 5 menit iki apa namanya? Maghrib. Kok cukup buat bersuci? Dadi yo mandi, wudu dan sholat 1 rakaat. 1 rakaat kok cukup, maka apa itu? Maka sholatnya apa itu ada itu yo lakukanlah. Jadi umpama kok gak cukup yo qadha. Lah qadhae iku sing dikodhok dhuwur ambek
asar. Kok mencukupi lo ya? Tapi kok gak mencukupi? Ya wis, gak mencukupi. Jenenge gak mencukupi. Ya. Jadi sing dijamak sholat duhur dan asar. Tapi kalau sucinya itu akhir maghrib, katakan isya jam 7 kurang 5, jam 7 kurang 5 itu isya. Ternyata kurang 5 menit berhenti haid. Maka yang disolati adalah maghrib. Asarnya tidak. Mengapa? Karena maghrib tidak bisa dijamak dengan asar. Umpama kok sucinya di isya ya, subuhnya katakan jam 4, ternyata jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit suci ya, maka maghribnya di kodok bisa. Jadi maghrib bisa. Tapi kok sucinya di subuh, katakan subuh itu berakhirnya sholat waktu subuh itu setengah 6 kurang 5 menit suci, maka ya sholat subuh tok isya gak, ngoten lho Pak, ya. Jadi yang dikodoi itu yang dikodoi dua-duanya itu jikalau sucinya darah itu jika di waktu yang di mana sholat sebelumnya itu bisa dijamak. Ya harus gitu Pak. Ya wis gitu tak. Jadi podoai. Jadi pokoknya kok sucinya di waktu yang kedua, yang mana waktu di mana sholat sebelumnya bisa dikodok ya dikodok. Intinya seperti itu. Saya kira cukup Mbak Sopo iki jenenge? Lali sampean. Mbak Osi. Saya kira cukup Mbak Osi. Ini tadi kesimpulan pertemuan sebelumnya. Dari pertemuan, kalau pertemuan kemarin kan panjang sekali. Nah, ini hanya kesimpulan ringkes saja. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya bagi wanita untuk mempelajari fikih wanita itu dikarenakan hubungannya dengan kewajiban sholat, kewajiban puasa. Lah, kalau mengikuti pengajian ini, lah bagi ibu-ibu sing umroh ketika keluar darah di sana kan kudune harusnya atau tawaf ya. Yang wajib suci kan ketika tawaf. Jangan khawatir. Nah, apakah boleh haid itu dihentikan dengan minum obat? Boleh, karena salah satu imam mazhab kita mengatakan setiap kali darah itu berhenti maka hukumnya suci, walaupun dalam masa haid. Makanya dari awal sudah kita jelaskan bahwa dalam masa haid ketika berhenti maka wajib sholat. Kok keluar mana? Ya gak sholat mana? Ya gak sholat mana? Ini untuk jagani apa sih? Ketika wis 15 dino dihitung durung 24. Akhirnya sholat sing biyen dilakoni ya tetap kita nggak ngodok. Tadi aku ini sebenarnya istihadhah, jagani ngono lho. Jadi bukan berarti dari awal langsung nggak sholat. Makanya di situ ada kewajiban setiap kali berdarah itu berhenti hukumnya suci, wajib sholat. Cuma perbedaannya adalah sholatnya adik mandi taga. Ya nontok wis 24 apa? Belum. Makanya ibu-ibu sing umroh ning kono minum saja obat, kok berhenti ikut saja jamaah. Mari tawaf ketika sa'i, lah kok rumangsa kok keluar maneh, ndak masalah karena sa'i itu tidak wajib suci. Yang wajib suci adalah tawaf. Itu Imam Syafi'i, walaupun masih ada perbedaan pendapat antara ulama. Tapi saya kira yang paling dibuat pegangan pedoman adalah ketika tawaf itu wajib suci. Jadi jangan khawatir dengan kondisi jamaah podo tawaf, podo melakukan kewajiban seperti tawaf ifadhah. Jangan khawatir ya apa iki aku jihad apa aku gak melok. Jangan begitu. Minum saja obat, kalaupun berhenti
lakukan tawaf ifadah kalaupun pas haji. Jadi insya Allah bisa selalu mengikuti dengan rombongan lain prosesi umroh tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kurang berapa menit ini? Kurang 10 menit. Sedikit Ustadz, kita sebagai orang tua kalau mendidik anak itu kan tadi minim untuk balik 9 tahun kurang dari 16 hari Hijriah. Ya. Tapi itu masih belum haid. Tapi itu sudah diwajibkan untuk. Oh tidak, minimal balik. Jadi, ya ini perlu dipahami, banyak sing bingung. Lah kok wis 9 kurang 16 kok belum keluar darah, jadi belum balik. Jadi maksudnya begini, kalau ada anak perempuan umur 9 kurang 16 hari, ini adalah batas minimal balik. Kok itu dia keluar, maka ikut balik. Tapi kok sampai 10 belum keluar, ya belum. Sampai 10, 11 belum keluar, ya belum. Kadang-kadang perempuan itu baru keluar haidnya itu SMP kelas 1 atau kelas 6. Begitu nggih. Jadi minimal balik. Nah, minimal balik dengan ditandai keluar darah. Lah, baliknya laki-laki maupun perempuan ya, baik sudah mengeluarkan sperma kalau laki-laki atau perempuan, baik sudah keluar ataupun belum, perempuan sudah haid ataupun belum, kalau sudah umur 15 Hijriah hukumnya balik walaupun belum haid 15. Jadi 9 kurang 16 itu tadi minimal balik dengan ditandai keluar darah. Jadi perempuan itu ono sing keluari pas umur 11, nah, tapi kan sudah melewati 9 kurang 6. Nah, itu acuan awal mula bagi wanita. Lek arek lanang keluar mani. Karena kan umumnya kalau kita sudah 9 tahun harus wajib sholat. Bagus tapi itu. Kan, sebenarnya belum. Itu untuk pendidikan seperti itu. Tapi nanti hukum Allah itu sudah berlaku, ya, hukum Allah sudah berlaku terhadap wanita jikalau yaitu tadi memasuki 9 kurang 16 tahun mengeluarkan darah. Banyak itu yang baru haid umur 13, 14. Jadi sebelum keluar darah itu ya belum. Ini 9 kurang 16 ini acuan awal mula wanita balik disertai keluar. Kalau gak ya gak. Ngoten nggih. Nah, tapi ibu-ibu umpama mau ngajar ayo wajib sholat, ya betul, memang pendidikannya seperti itu. Betul. Paham nggih? Gitu. Lek Mbak Usi paham ya paham. Sampun untuk penjelasannya. Ya, saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat pertemuan ini. Bisa nanti kalau jamaah ibu-ibu ya, calon jamaah Namiroh bisa bertanya secara online ya. Nanti dikirim ke saya. Kalau bisa saya jawab langsung. Kalau nggak bisa ya PR gitu aja. PR untuk Ustaz. Okay. Alhamdulillah rekan-rekan yang sudah mengikuti pengajian mulai dari awal sampai akhir, semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf sangat bermanfaat bagi kita semua, bisa diamalkan untuk diri sendiri maupun di-share ke teman-teman. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Jika ingin menanyakan kembali apa yang belum paham, bisa di media sosial PT Anamira Travelindo atau nanti kita akan sampaikan ke Ustadz Yusuf. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Jika yang terlewat pada pengajian hari ini atau sebelum-sebelumnya, bisa mengulang di media sosial PT Anamira, bisa melalui Instagram, Facebook maupun di YouTube. Terima kasih atas kehadiran Ustadz Yusuf dan terima kasih rekan-rekan yang sudah mengikuti. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.